Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan aplikasi saya beri nama Inventaris, karena ini nanti fungsinya adalah untuk menginventaris barang-barang yang ada di sekolahan. Aplikasi ini mempermudah wakil kepala sekolah, khususnya bidang sarana prasarana, untuk melakukan pendataan stok barang yang dimasukkan. Ini bisa barang SNP dan juga yang non SNP. Selain itu, aplikasinya nanti juga ini bisa untuk sistem pengajuan barang yang dilakukan oleh guru, dilakukan oleh wali kelas atau pengelola ruang atau wakasek. Biasanya di awal tahun itu kan semua bidang, semua komponen dari satu sekolah itu melakukan pengajuan barang untuk dimasukkan dalam rencana anggaran. Jadi fungsi dari aplikasi ini nanti ada dua itu. Baik, langsung saja. Untuk aplikasi sudah saya upload ke GitHub, silahkan nanti diakses GitHub Guru Muda. Di sini ini sementara dua yang ini pinjam barang ini masih dalam proses. Yang di sini ya, Inventaris. Untuk proses instalasi sudah saya taruh di sini. Langsung saja. Oh ya, kebetulan saya masih menggunakan Linux karena laptop yang Windows itu LAN cardnya rusak, jadi saya nggak bisa merekam suara. Tentu saja untuk menggunakan atau mendownload seperti ini dengan git clone, kan harus menginstal. Kalau di Windows itu biasanya git bash yang digunakan. Kebetulan saya pakai Linux, jadi saya langsung saja di sini. Nah, ini adalah kalau di SAMPP adalah folder htdoc. Open, biasanya klik kanan. Kalau di Windows tuh klik kanan, kemudian git bash here. Langsung saja paste di sini. Jadi nanti akan membuat folder inventaris. Di dalamnya akan di-download file-file yang dari sini tadi. Filenya cukup kecil, jadi seharusnya cepat saja. Nah, ini sudah selesai, cuman 8. Baik, kalau sudah ya, ini versi PHP yang saya gunakan saat ini adalah 7.3. Kemudian kita buat database. Ini database asli untuk membuat. Jadi saya gunakan database baru. Di sini misalnya new inventaris seperti ini. Sudah. Kemudian saya impor ambil yang tadi. File database itu ada di sini ya, di folder database. Ini kan sudah masuk ke foldernya inventaris, kemudian di sini. Ini langsung open saja.
langsung klik impor. Sudah selesai. Kemudian nah ini kebetulan karena supaya durasi videonya lama, ya lagi-lagi seperti itu ya, supaya lama ini saya buat tabel pengguna itu saya hapus dulu, jadi kita bisa sama-sama belajar. Kita buat tabel pengguna, copy di sini, di posisinya di database new inventaris tadi. Sini kan ada tab SQL nih ya, masuk sini, kemudian langsung pastekan di sini. Kemudian yang bawahnya ini create index, ini copy, ini pastekan di bawahnya. Sebenarnya bisa saja dibuat tabelnya dulu kemudian dibuat indeksnya, bisa, tapi ini saya langsung gabungkan saja. Sudah ya, sudah. Oh, ini saya salah ketik ya. Saya salah ketik, ada di sini. Jadi SQL. Ini hapus dulu. Ini bukan pengguna tapi TB pengguna, seperti ini. Baru klik go. Nah, sudah selesai. Jadi strukturnya nanti, struktur dari TB pengguna itu seperti ini. Ini ada primary, di sini ada index. Itu saja. Kemudian langsung kita coba akses localhost inventaris. Nah, sudah. Ini belum ada ya usernya. Jadi di sini ada beberapa level: administrator, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengelola. Nah, ini ada berapa user. Oleh karena di sini di TB pengguna itu masih kosong, jadi kita buat dulu ya, sambil kita sama-sama untuk belajar. Kita bisa langsung membuatnya di sini. Sebagai contoh, saya masukkan satu identitasnya, misalnya bebas ya, ini identitas ini 0001 seperti ini bisa. Atau kalau mau lebih panjang seperti ini bisa. Kemudian namanya misalnya administrator. Kemudian ini adalah sini username-nya. Saya buat email saja, misalnya admin@admin.com seperti ini. Kemudian passwordnya kita tinggal dulu. Kemudian levelnya adalah, kalau admin itu yang 100 nih levelnya. 1 ini maksudnya aktif. Nah, untuk password itu kita generate dulu seperti ini. Kita buat satu file di htdoc, misalnya saya buat file
baru, silahkan nanti kalau kawan-kawan bisa lewat sini ya, Visual Studio Code. Intinya kita buat file baru, file PHP baru. Misalnya aja gini, saya beri nama password gini aja, .php. Jadi saya buat file baru yang namanya password.php. Mana tadi? Nah, ini saya buka di, terserah kawan-kawan, saya buka di Visual Studio Code ini, kemudian buka tag PHP, kita generate password hash seperti ini, kemudian ketikkan aja admin, kemudian ini password default. Nah, supaya tampil saya beri nama echo, diberi nama, tuliskan echo di sini. Nah, sudah. Jangan lupa ini ada titik komanya ya. Jadi seperti ini. Seperti ini. Echo password hash admin. Jadi nanti ini yang akan dibuat enskripsinya. Save. Kemudian kita akses dari sini, localhost /password.php. Nah, teks inilah yang akan kita masukkan dalam sini. Ini setiap kali refresh dia akan berubah, tapi nggak masalah. Ambil saja, copy, pastekan ke sini. Sudah, kemudian simpan. Ini sudah ada. Nah, untuk user lain seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan yang lain-lain, ini bisa kita buat nanti menggunakan akunnya si administrator ini. Baik, sudah, kita coba untuk login. admin@admin.com. Passwordnya tadi adalah admin ya. Ini admin, login. Nah, lupa, ada yang terlupakan ternyata ya. Ini nama databasenya harus diganti. Ada di folder config, filenya nih, database. Ini pengaturan awal ya, pengaturan di laptop saya seperti ini tadi waktu pembuatan. Kita sesuaikan nama databasenya. Ini mana tadi, nama database, new inventaris, kita samakan. Kemudian user, kalau kawan-kawan biasanya kan namanya kalau pakai sum itu root, passwordnya kosong. Sudah, simpan. Tutup saja ini, di reload. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Untuk ruang ini bawaannya sudah saya isikan, kawan-kawan bisa edit. Kemudian di sini di GTK. Nah, ini untuk usernya. Misalnya saya tambahkan 1
002 gini aja. Alfian at admin.com. Admin misalnya levelnya adalah pengelola lab gini, simpan. Statusnya nonaktif, kita aktifkan. Sudah aktif, tambah baru misalnya kepala sekolahnya. Langsung 3 gini misalnya, Yusuf at admin.com. Untuk email bebas ya, ini admin gini misalnya, kepala sekolah. Ini supaya langsung aktif itu, sebentar, kita kasih default kayaknya. Lupa saya gimana caranya, kawan-kawan ya, masih ini defaultnya supaya langsung aktif tuh. Lagi contohnya wali kelas nanti 04 misalnya Rudi at admin.com. Wali kelas. Untuk aktifkan diklik di sini. Alhamdulillah. Sudah. Kemudian ini barang-barang SNP, beberapa sudah saya input, kawan-kawan bisa menambahkan lagi nanti sebagai ini. Di perpustakaan masih kosong, tambahkan saja di sini ruangannya apa, perpustakaan misalkan meja gini, kode tulis meja misalnya 1.1 gini kah, nama barangnya apa, meja, lobby misal, simpan. Di perpustakaan tadi mana tadi, perpustakaan meja, lobby, kok nggak masuk? Oh, karena kodenya sudah terpakai. Ini aja yang masih kosong, wakil kepala sekolah. Nah ini meja. Untuk menghapus langsung aja klik di sini. Sudah. Kemudian bisa juga ditambahkan barang-barang non SNP. Nah, untuk di sini input barang ini untuk admin itu bisa menginputkan seluruh ruangan. Nah, bisa menginputkan seluruh ruangan. Toilet misalnya. Nah, ini berapa jumlah keseluruhan, jumlah baik berapa, rusak berapa, seperti itu, kebutuhannya berapa.
Kemudian di sini salah satu fiturnya yang lain adalah usulan barang. Jadi bisa mengusulkan barang. Saya contoh, saya buat usulan barang dari admin, misalnya mouse jumlahnya 15, perkiraan harga 150, keperluannya untuk bekerja. Bekerja iyalah. Nah, ini sudah statusnya review ya. Nanti ini akan diteruskan ke akun wakil kepala sekolah. Di sini. Sini. Oke, seperti itu. Kemudian saya coba untuk login ke siapa? Ini dulu, Alfian dulu. alfian@admin.com, admin. Langsung ke input surprise. Kalau di settingnya itu bisa menambahkan barang-barang yang non SNP. Ini. Input laboratoriumnya apa? Misalnya komputer. Nah, ini seperti ini. Misalnya Menjagur ada 1, jumlahnya 1, nggak ada yang rusak, keperluannya juga 1, simpan, selesai. Seperti itu. Kemudian di usulan barang ini bisa juga nambahkan misalnya nama barangnya komputer, jumlahnya 1, misalnya perkiraan harga 15 juta, pembelajaran, simpan. Nah, statusnya masih review. Logout Yusuf. Min. Nah, di sini karena tadi statusnya ini adalah sebagai wakil kepala sekolah, maka ini dia mereview apakah kira-kira apakah ini ya si usulannya tadi pantas untuk diteruskan ke kepala sekolah atau tidak gitu. Sebagai contoh ini yang ini tadi saya rekomendasikan. Nah, direkomendasikan statusnya ini diteruskan ke kepala sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada satu menu lagi, usulan barang. Jadi sebagai wakil kepala sekolah juga bisa mengusulkan. Nih. Untuk cetak, ada cetak keadaan barang nih yang sudah diinput, dan nanti akan masuk ke sini. Contohnya tadi kalau lab komputer saya sempat menginputkan yang ini meja tadi, bisa langsung cetak seperti ini. Kemudian juga bisa cetak untuk usulan nih. Statusnya misalnya yang disetujui, kita filter dulu karena belum ada yang disetujui oleh kepala sekolah, dan akun kepala sekolah belum kita buat
kita buat dulu. TK tambah 005, namanya Ikhwan misalnya, ikhwan@admin.com. admin, levelnya sebagai mana, kepala sekolah, simpan Ikhwan. ikhwan@admin.com. admin di usulan nih, kelola. Nah ini sudah statusnya ini ya, dari si Wakasek dia merekomendasikan, direkomendasi Wakasek. Ini bisa ditolak, bisa dihapus langsung. Sebagai contoh ini, yang ini karena sudah direkomendasi, ini saya setujui. Nah, disetujui oleh kepala sekolah, telah disetujui statusnya. Kemudian yang ini misalnya ditolak, walaupun ini belum direkomendasikan oleh Wakasek, tapi di akun kepala sekolah sudah bisa melakukan persetujuan. Misalnya ini saya tolak gini, nah usulan ditolak. Tapi misalnya ini belum, tidak sengaja, itu bisa kita reset. Nah seperti ini, dicentang dulu. Ini sudah ada perkiraan uangnya, keseluruhannya 17 juta sekian, terus disetujuinya sekian. Seperti itu cara kerjanya kira-kira. Ini keadaan barang dari akun kepala sekolah juga bisa ngecek, melihat usulan juga bisa. Seperti itu kawan-kawan kira-kira untuk aplikasi ini. Silahkan nanti digunakan. Kemudian juga di sini ada iseng-iseng fitur chatting. Tapi ini massal ya, jadi nggak bisa dituju usernya siapa. Misalnya gini, tes ini, silakan membuat usulan barang, kirim. Saya coba untuk login ke akun Alfian. Sini. Siap Pak. Siap Pak. Seperti itu. Cuman ini enggak real time karena menggunakan murni PHP, bukan, tidak seperti itu ya, Facebook atau WhatsApp atau yang lain itu yang biasanya bisa dipakai untuk real time chat. Ini nggak bisa. Demikian untuk aplikasi ini. Semoga bermanfaat dan mohon bantuan untuk nambahi subscribe, komen, like. Nanti kawan-kawan juga bisa menghubungi saya lewat Telegram ya, bila ada yang mungkin
perlu kita diskusikan di sini di Telegram. Kalau saya pas longgar biasanya saya balas. Baik, demikian untuk aplikasi ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih.